Baik, selamat pagi. Jumpa lagi sahabat Bali Travel News TV. Saya sekarang berada di salah satu ruangan function di Hotel Aston Denpasar bersama Pak JM, Pak Gede Adi Suwardi. Betul. Pagi Pak, Pagi, sehat pagi, ya? Sehat. Kita sekitar 15 atau 20 menit ke depan akan berbicara soal potensi, kebetulan nih Aston di lokasi di City Hotel Pak ya? Iya, siap. City Hotel dengan banyak function yang tentu saja banyak bersandar nanti pada MICE ya, meeting, insentif, convention, exhibition. Tentu kita akan gali bagaimana kiprah selanjutnya Pak ya. Baik Pak Adi. Siap. Pandemi telah berlalu tentu masa-masa recovery sedang dan mungkin sudah dilampaui ya. Astungkara sudah dilampaui dan tentu banyak harapan, banyak planning, banyak rencana ke depannya. Kira-kira Aston Hotel ini seperti apa Pak? Baik, ya. Terima kasih Bapak. Kalau melihat dari sisi 2019 kemarin memang sempat berbagai aspek juga berimbas, termasuk pariwisata yang notabene memang banyak di Bali ini. Tapi dari 2020 ke 2021 pasca normal ke pandemi itu memang pukulan keras buat siapa saja yang ada di hampir semuanya hampir semuanya. Jadi kita kemarin sempat berpikir bahwa mau diapakan hotel sebesar ini gitu loh. Dengan 200 kamar lebih, kalau kita membuat 200 kamar, karyawannya berapa? Karyawannya waktu itu 140-an. 140. Ketika itu terjadi pun kita masih bingung apakah akan tutup terus total, merumahkan semua total. Tapi setelah kita pikir untuk tutup hotel dan membuka kembali itu memerlukan biaya yang luar biasa. Iya, benar. Biaya maintenance dan lain-lain. Tapi seiring berjalannya waktu kita tetap bisa berjalan. Untuk itu kita hanya mengatur shiftingnya aja. Shiftnya, karyawannya, spare untuk semua energi yang harus kita memang betul-betul turunkan. Jadi di 2021 pertengahan itu baru kita mulai bisa bangkit. Pelan-pelan sudah bisa masuk kembali karena pada waktu itu memang pemerintah melonggarkan mudik, perjalanan yang seperti itu. Makanya di sanalah kita baru bisa mulai bernafas dan bagaimana kita mulai membuka kamar, karena waktu itu kita ada 5 lantai nih Pak. Jadi lantai 1 itu kita tutup, lantai 2 saja yang kita buka. Karena 3, 4, 5 itu otomatis sudah kita saving energi dan lain-lain. Cuman tetap periodik harus di maintenance, seperti AC harus dihidupkan sama sekali. Ya, kita kembali mengulang apa yang sudah kita lakukan kemarin sebelum pandemi. Jadi kita kembali menghubungi semua klien, tour and travel, untuk kembali membuat kontrak baru, kerjasama baru. Artinya komunikasi terus dijalin kembali ya? Iya betul, kita harus menjalin kembali karena beberapa dari vendor atau klien kita itu ada yang tidak beroperasi, apalagi sudah dari tutup tour and total, travel. Dan Aston Denpasar memang kita dulu marketnya memang Chinese, Cina. Cuman pada saat itu Cina memang sudah tidak ada sama sekali di Bali. Sampai sekarang pun masih pelan-pelan baru mulai masuk. Nah, kembalilah kita ke market domestik yang ternyata pada saat pandemi masih market domestik kan basicnya fundamental ya. Iya betul. Cuman waktu itu karena Cina kita hitungnya quantity, jadi kan satu kali grup itu bisa full langsung semua hotel kamar di sini. Nah, ketika ini tidak ada betul-betul mati, kembalikan kita ke domestik dengan membuat kerjasama baru dengan tour and travel, kontrak baru, kembali kita harus mengunjungi beberapa klien kita dari kementerian yang memang tidak hanya di Bali, harus ke Jakarta, harus door to door door to door. Tapi dengan memiliki meeting room yang lumayan banyak, kita bisa suggest kepada semua klien kita kembali ke sini dengan memberikan mungkin
kemudahan seperti itu, dibantu multi benefit betul, ya. Betul seperti itu Pak. Ballroom ada berapa? 1? Kalau ballroom kita ada 1. Kalau meeting room kita punya 12 plus 1 berarti 13 itu plus ballroom. Kan ballroomnya bisa disekat-sekat dengan tipe apa? Kalau di Astana Besar kita teater untuk teater bisa round table, classroom. Kalau di teater kita sampai di 1.800 orang. Ya, jadi kita kembali ke domestik tuh untuk wedding, graduation seperti itu. Di luar memang kementerian-kementerian yang juga ada di sini. Memang kita punya klien dari awal, kementerian-kementerian yang kemarin sempat stop di masa pandemi, kita undang kembali datang. Ini loh Bali sudah baik loh sekarang, Bali sudah baik-baik saja, sudah tidak ada apa-apa. Tapi dengan memberikan kemudahan bahwa kita ini sudah mengikuti status dengan bermasker, hand sanitizer, kesehatan. Step-step pada saat pandemi tetap dilanjutkan ya. Tetap dilanjutkan ya. Dari pemerintah untuk menyelesaikan. Biasanya kan orang sudah lepas pandemi sudah lupa cuci tangan, lupa pakai masker. Oke lah. Itu function, tapi untuk local government kan juga ada. Iya, betul. Juga ada semacam kontrak-kontrak. Iya. Kalau untuk di daerah Denpasar sendiri, memang tiang yang turun langsung untuk datang ke sana. Jadi setiap pemerintahan itu tiang masukin lagi. Nah, melihat situasi yang di 2024 ini adalah tahun politik. Nah, itu juga akan menjadi sasaran kita ke depannya nih. Mau dibawa kemana nih sekarang setelah tahun 2023 ini berakhir? 2024 adalah tahun politik. Yang kita kunjungi adalah KPU, Bawaslu yang mungkin akan bisa punya peluang untuk membuat event ke depannya. Karena pemerintah pasti akan meng-cut budget untuk meeting dan akan dialokasikan ke partai politik untuk kegiatan politik ini. Nah, yang mana yang akan kita ambil mungkin ada, tapi tidak terlalu banyak jumlahnya. Kalau dulu mungkin sampai ratusan, mungkin sekarang hanya puluhan di tahun 2024. Tapi KPU dan Bawaslu pasti akan tetap untuk membuat event ke depannya. Itu yang kita coba rubah marketnya sedikit ke situ. Segmentasinya semakin melebar ya. Gitu. Segmentasi semakin melebar dan peluang-peluang itu tetap ada. Tetap ada, dan tetap ada. Di sepanjang lokasi ini Jalan Gatsu ini kan banyak ya hotel-hotel yang serupa ya. Iya, betul. Senada dengan City Hotel. Dan itu juga memberikan suatu pesaing ya kan? Iya, betul. Pesaing. Meskipun dalam satu bendera ya. Tapi tetap aja itu jadi gini, pesaing. Pada saat pandemi ini mengajarkan banyak sekali sebenarnya. Tapi kalau dilihat dari sisi positif ya Pak. Cuman hotel-hotel bintang 5 yang ada di Nusa Dua, Kuta itu mereka mulai belajar dari kita. Dari hotel-hotel yang ada di City Hotel. Mereka tidak terlalu jor-joran dengan harga dan mungkin bisa menurunkan harga sama dengan hotel-hotel yang ada di City Hotel. Itu sebenarnya tantangannya untuk hotel-hotel yang ada di City. Ada minimum selling price-nya, ada batas bawahnya. Batas bawahnya itu mereka menurunkan karena pada saat dari pandemi ke endemi dan endemi ke normal ini mereka mencoba untuk menurunkan harga mereka dan pelan-pelan mereka akan menaikkan. Tidak bisa mereka langsung taruh harga di atas sesuai dengan sebelum tahun 2019 itu. Nah, kita sebagai hotel yang memang sudah seharga itu, kita juga tidak mungkin menurunkan terlalu jauh. Karena angkatnya sulit banget ya? Ya, betul Pak, betul Pak. Itu yang jadi kendala. Jadi ini sebenarnya tantangan. Mereka dengan harga sekian sudah dapat view pantai nih. Kita harganya sama loh, tapi kita nggak ada view. Nah, itu juga jadi tantangan buat kita. Nah, mereka juga pelan-pelan akan menaikkan harganya. Kita juga akan ikut menaikkan harga, tapi tidak bisa yang signifikan. Karena objektif juga, potensinya. Seperti itu. Nah, itu soal function, soal MICE. Untuk roomnya sendiri, market sebenarnya hotel ini di mana? Kalau ceruk pasarnya di mana ini ya? Kalau untuk room sendiri sebenarnya kita banyak dibantu dari event-event MICE dari kementerian. Karena durasi dia
tinggal dengan durasi dia membuat event itu minimal 3 hari. Jadi mau nggak mau mereka harus nginep. Mau nggak mau mereka harus nginep, makanya kita juga dibantu oleh event itu yang menginap di sini, acaranya di sini. Di luar dari kementerian dan event-event yang ada di sini, itu lebih banyak dia ke tour and travel. Atau FIT-nya pun juga banyak. Jadi area Denpasar ini FIT-nya bisa hari ini bisa 30%, besoknya bisa 60% pagi. Jadi FIT itu cepet naiknya di periode malam. Jadi orang tuh datang hari ini saya cek 40%, besok pagi udah 60%. Untuk kalangan pebisnis ya, ya betul. Ya. Jadi memang area kita di area Gatot Subroto ini memang banyak kantor dekat dengan pusat pemerintah. Jadi bisnis bisnis yang ada di sini pun juga bahkan ada tamu yang kantor saya ada di depan. Saya harus stay di mana? Saya stay di sini aja. Mungkin lebih 2 bulan, 3 bulan mereka stay-nya seperti itu. Ada periodenya yang panjang. Iya, betul. Jadi yang seperti tamu-tamu long stay kita itu pun akan kita berikan kemudahan juga seperti itu. Jadi selain MICE, kita juga ambil dari tour and travel, ambil dari corporate yang ada di sini di area Denpasar dan pemerintahan yang ada di Denpasar. Gitu sih, Pak. Tantangan kedepannya seperti apa, Pak? Karena bagi City Hotel internal kan pasti ada, eksternalnya seperti apa lagi, kemudian kita 2024 ini tahun politik. Nah, harapan Pak akan bagaimana? Ya, di 2000 Bali kita ini tahu ya, pariwisata ya rentan dengan segala macam isu-isu lah. Ya, betul. Ya. Dan sangat rentan, gampang rentan. Jadi mendengar sedikit berita tentang kesehatan sudah langsung drop. Ya. Nah, yang seperti itu sebenarnya pelajaran sebenarnya yang kemarin. Jadi kita siap ketika ada, mudah-mudahan tidak ada lagi ya Pak. Iya. Tapi kita sudah mencoba untuk mengantisipasi ketika memang ini terjadi. Cuman di tahun 2024 ini memang tahun politik yang kita benar-benar harus mengubah segmen yang tadinya 70% kita ambil dari pemerintahan. Sekarang kita coba mengurangi jadi 50%. Nah, 50%-nya lagi kita akan cari dari korporasi-korporasi, perusahaan-perusahaan, sekolah yang kita akan kunjungi nih, sekolah-sekolah yang akan kita ajak kerjasama. Selain bisa untuk tenaga kerja training, dia juga bisa untuk acara-acaranya mereka seperti wisuda yang seperti itu akan kita perbanyak. Area Gatsu akan kita masuk satu-satu untuk korporasi perusahaan. Karena di sini kan banyak, ada Suzuki, ada Toyota dan lain segala macam. Nah, itu yang akan kita masukkan. Memang jumlahnya tidak terlalu banyak ini dengan government. Cuman ketika mereka masuk, harganya akan berbeda, Pak. Nah, di situ kita akan coba untuk menyamakan revenue-nya dengan pemerintahan dengan korporasi. Itu sih kalau dari saya tekniknya itu nanti akan kita putar sedikit nih market. Seperti apa sih yang harusnya kita lakukan di City Hotel? Kalau masalah view kita udah pasti kalah dengan hotel-hotel yang ada di Nusa Dua dan Kuta. Pastilah itu. Cuman dari sisi lain mereka tuh perlu Denpasar juga untuk itu. Gitu. Jadi tamu-tamu domestik itu ketika sekarang Ubud, Kuta, Nusa Dua penuh, mereka nggak akan bisa kemana, pasti akan larinya ke Denpasar. Lari ke Denpasar dengan tujuan ini loh kita hanya stay, nanti mainnya mereka akan kemana-mana. Iya, gitu sih kalau dari kita. Kasarnya numpang tidur ya. Iya, betul. Seperti itu. Betul, hanya pindah tidur aja itu terus habis itu dia main. Pindah tidur tapi dengan suasana yang nyaman, akses yang mudah, tidak kena macet, tidak terlalu banyak terbuang waktu di jalan dan sebagainya. Gitu. Kalau untuk revenue di F&B itu apakah ada semacam kreasi untuk inovasi, untuk melakukan event-event internal, Pak, yang bisa diperkenalkan kepada publik? Oke. Sebenarnya dari operator kami punya program yang namanya Archipelago Food Festival. Jadi kemarin kita laksanakan di Astana Denpasar, memang keliling Indonesia itu programnya. Jadi tujuannya sebenarnya untuk memperkenalkan bahwa hotel itu nggak mahal loh. Itu maksudnya gini Pak, mindset orang-orang Denpasar itu berbeda ketika dia masuk ke hotel. Mindsetnya itu pasti mahal nih hotel nih, padahal harganya sebenarnya sama dengan restoran-restoran lain di area Denpasar.
Nah, itu juga kita coba untuk membuat promo makan siang yang kita masukkan ke area government. Jadi kita tawarin nih, oh ini loh ada makan siang juga dengan harga 35.000 sudah dapat minum yang seperti itu. Nah, yang seperti Archipelago Food Festival kemarin mengundang beberapa klien kita juga, mengundang Pak Wali Kota juga. Jadi kita tuh ada inovasi. Oh ini loh Aston dan Pasar hanya dengan 150.000 sudah makannya semuanya ini. Ya, seperti itu. Bisa kan untuk sasaran family, di-combine dengan pool mungkin ya. Udah kita punya juga dengan pool package. Harganya juga tidak mahal, tidak terlalu mahal Pak. 40.000 sudah dapat makan, sudah dapat handuk. Gitu. Iya. Nah yang itu coba kita perkenalkan dengan mereka untuk bisa masuk. Oke. Paling tidak ada inovasi sehingga kreativitas itu jalan dari room, F&B dan sebagainya. Betul. Menarik sekali bahwa City Hotel itu kan denyut jantungnya salah satu denyut jantung perekonomian di pusat kota ya. Terus tadi ada pameran makanan ya. Itu melibatkan nggak orang lain di luar hotel? Apakah di-create di internal hotel kemudian disuguhkan kepada publik atau mendatangkan orang luar? Waktu dari kemarin program Archipelago kemarin ini adalah mengundang UMKM juga ikut untuk berjualan. Jadi seperti programnya Bapak Menteri Pariwisata, memang kita mengundang beberapa UMKM untuk memberdayakan mereka, memberikan betul. sekaligus mengedukasi juga mengajak mereka untuk join dengan kita. Jadi mereka juga bisa pasang booth, pasang stand. Nah itu juga bisa memperkenalkan mereka. Itu gratis ya Pak? Gratis Pak. Oh gratis. Selama berapa hari itu dilakukan? Sebenarnya ini programnya hanya sehari. Tapi program ini juga berkelanjutan. Sebelumnya kita ada talk show ke sekolah-sekolah, CSR. Itu program company Archipelago ya? Yes, betul. Berarti tidak hanya di Aston, juga di seluruh company di bawah di unit lain unit di Archipelago. Oke. Beberapa promo-promo juga kita buat. Ini mendekati tahun baru ya, Desember ya. Ada Christmas, tahun baru ya. Untuk acara tahun baru sendiri ada sesuatu yang istimewa, sesuatu yang lain atau gimana? Mencoba untuk menggait masyarakat dan pasar sebenarnya dengan harga yang sangat-sangat terjangkau, dengan makanan yang melimpah seperti itu Pak. Seperti apa nanti? Jadi kita akan buat temanya itu rockabilly. Jadi makanannya pun nanti akan menyesuaikan. All you can eat, kita ada DJ. Nanti DJ performance ada, terus habis itu musik juga ada. Jadi kita hanya jual 150.000 saja. Jadi mereka sudah bisa makan 150.000 per pack. Sepuasnya per pack. Jadi makanan itu mungkin akan melimpah Pak. Selain itu memang kita mau mengajak masyarakat dan pasar. Ini loh kita ada loh di sini dan ini tidak mahal gitu loh. Maksudnya mengubah mindset kadang-kadang berat soalnya seperti itu. Kalau nggak harganya dimurahin atau makannya dibanyakin. Jadi mereka tahu bahwa paling tidak kan ada gimmick marketingnya lah, volume awareness-nya. Jadi apalagi hotel kita di pinggir jalan raya, harusnya mereka aksesnya kan gampang aksesnya. Karena mereka takut untuk masuk, mahal nih hotel. Padahal sama aja sebenarnya. Nanti ditunggu kedatangannya di tanggal 31 Desember. Oke. Baik, luar biasa. Semoga ini bisa mengedukasi mengedukasi dalam artian bahwa kita di Bali mempunyai suatu potensi yang luar biasa di bidang pariwisata, tidak hanya budaya, keindahan alam, tapi propertinya itu juga mencakup bagaimana memberdayakan tidak hanya internal, katakanlah industri hotel, tapi juga karyawannya dan juga bisa merangkul UMKM, IKM, dan sebagainya. Baik, teman Bali Travel News TV, itu perbincangan kita dengan Pak Adi, GM Hotel Aston Denpasar. Semoga bermanfaat dan kita akan bertemu lagi dalam segmen-segmen perbincangan yang menarik lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda.